Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu ila yaumiz ziham. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna taqwallaha wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa alamatul mu'minin wa disaratul muttaqin. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ الْآيَةُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sembari duduk bersila, mari kita tawajuhkan hati kita ke hadapan Qadi Rabbul Jalil yang telah menganugerahkan nikmat karunia-Nya kepada kita tanpa minta balasan apapun. Karenanya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, atas bertambahnya umur kita yang setiap hari kita nikmati sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tiada yang dipesankan oleh Allah kepada umat manusia kecuali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tercermin dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 131. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami pesankan, telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian yang telah kami beri Alkitab, dari kitab Zabur, Taurat, Injil dan seterusnya. Dan juga kepada kalian semua wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada yang dipesankan Allah kecuali anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalul awamir wajtinabun nawahi, itu berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang dipintakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diseru oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita enggan untuk menyauti seruan tadi, pendek kata hidup semau sendiri, yang terpenting apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi ambisinya dapat terwujud, walaupun toh boleh jadi melalui jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat agama kita. Jika itu yang kita perbuat, ketahuilah, wa in takfuru, jika kalian kufur, jika kalian ingkar atas seruan Allah untuk bertakwa kepada Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketahuilah bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kita dan keberadaan kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita ingin hidup semaunya sendiri,
padahal semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, yang terhampar di bumi ini, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang harus kita perbuat kalau sudah diseru oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah, lantas kita mengingkarinya? Bukan berarti Allah butuh atas ketakwaan kita, bukan berarti Allah butuh atas ketundukan dan kepatuhan kita, tidak. Karena sifat Allah, wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh apapun dari hambanya, dan juga zat yang maha terpuji. Pendek kata, kalau seandainya semua orang di jagat raya ini tunduk dan patuh atas seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semakin menjadikan Allah semakin terhormat, semakin terpuji, dan semakin terangkat keagungannya, tidak. Atau sebaliknya, jika semua manusia di alam raya ini tidak ada satupun yang tunduk dan patuh kepada Allah, bukan berarti akan mengurangi kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seiring dengan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Hadisnya cukup panjang, namun sepenggal saja. Di sana Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir, dari Nabi Adam sampai dengan nanti manusia yang terakhir, dari golongan manusia dan jin, semuanya mempunyai hati yang sama seperti hati orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Niscaya hal tersebut tidak akan menambah sedikit pun dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjuri qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a min mulki syai'a. Kata Allah, seandainya hamba-hambaku, orang yang pertama dan yang terakhir dari kalian, dari golongan manusia dan jin, semuanya tidak tunduk dan tidak patuh, semuanya menentang atas seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya semuanya tidak akan mengurangi sedikit pun akan kebesaran, akan kekuasaan, dan akan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada prinsipnya Allah menyuruh untuk bertakwa kepada Allah bukan atas kepentingan Allah, tetapi atas kepentingan manusia yang butuh keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Karenanya Allah pun berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan pula lah yang akan kalian terima, dan jika kalian berbuat kejahatan, kejahatan pula lah yang akan kalian petik. Itulah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 7, di mana Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa jika kita mendambakan kehidupan yang sentosa, mendambakan kehidupan yang aman, yang selamat di dini wa dunya wal akhirah, maka berbuat baiklah dan tunduk serta patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita tidak mendambakan yang demikian, terserah hidup kita apa maunya, karena pada prinsipnya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walau sebesar biji sawi pun, kalau sekarang mungkin istilah
sebesar atom yang kecil itu. Semuanya akan engkau lihat dan akan dikembalikan kepada kalian. Begitu juga perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat, walaupun diperbuat ketika di malam yang gelap gulita, tidak ada seorang pun yang tahu, namun Allah Maha mengetahui. Di sisi kanan kita ada Raqib, di sisi kiri kita ada Atid yang senantiasa mencatat tanpa terpengaruh nyala lampu ataupun tidak. Karenanya marilah jika kita mendambakan kehidupan yang abad, kehidupan yang sentosa, kehidupan yang akan menyelamatkan kita fid dini wa dunya wal akhirah, maka jalan satu-satunya tidak lain adalah senantiasa tunduk dan patuh atas seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Waktu senantiasa berjalan, tiada satupun yang terhenti dalam perputaran waktu. Sehingga hari ini kita telah berada di pertengahan bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2002, yang pertanda bahwa semakin hari semakin bertambah pula usia kita yang hakikatnya semakin mendekati batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Karenanya mari semakin bertambah usia kita mensyukuri dan juga menikmati apa yang Allah anugerahkan kepada kita dengan senantiasa tunduk dan patuh atas seruan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur itu tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Anishkurillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Bersyukurlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama yashkuru li nafsihi, wa may yashkur, barang siapa yang mau bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, hakikatnya syukur itu akan kembali kepada kalian. Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita, bukan berarti Allah butuh atas ungkapan syukur seorang hamba, bukan berarti Allah butuh atas ungkapan syukur seorang manusia, tidak. Tetapi demi kebaikan kita sebagai manusia yang mendambakan barokah, mendambakan kehidupan yang baik dan sebagainya. Karena dalam firman yang lain dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian semua mau mensyukuri nikmat dan karunia Allah, niscaya kata Allah, la azidannakum, sungguh akan kami tambah nikmat kepada kalian. Tapi jika kalian berkufur, jika kalian ingkar atas nikmat tadi, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku teramat pedih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ungkapan syukur tidak cukup hanya dengan ungkapan hamdalah, alhamdulillah saja. Tetapi paling tidak ada tiga bentuk, ada tiga sikap bagaimana seorang hamba menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah aktivitas lisan kita. Aktivitas lisan kita hendaknya senantiasa mengeluarkan kalimat-kalimat yang bijak, ucapan-ucapan yang tidak menyakiti orang lain, di samping ungkapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada dasarnya kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanih wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang manakala orang lain selamat akan ucapannya dan juga selamat akan tindakan atau perbuatan tangannya. Jika orang merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita karena kita seringkali melontarkan ungkapan ataupun bahasa-bahasa yang dapat menyakitkan hati orang lain, berarti kita belumlah terkategori sebagai orang yang syukur. Walaupun toh berulang-ulang kali kita mengatakan hamdalah. Karenanya itu adalah batas minimal mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita harus mampu menjaga mulut kita, menjaga lisan kita agar jangan sampai terucap kalimat yang dapat menyakitkan hati orang lain, terlebih sampai dengan mendolimi dan sebagainya. Maka tuntutan itu akan
disampaikan oleh Allah akan dikembalikan kepada kita kelak, walaupun toh umpamanya kita di dunia sudah bebas dari tuntutan itu dan sebagainya, namun sepanjang kita belum meminta maaf kepada orang yang pernah dizalimi, maka kelak akan diberikan perbuatan kita kepada kita, dan kita termasuk golongan orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang dosanya orang lain ditimpakan kepada kita setelah kebaikan-kebaikan kita habis untuk menutupi kejahatan dan kezaliman kita. Yang kedua, ungkapan syukur juga melalui hati kita. Hati kita harus senantiasa merasa rela, merasa ridho, merasa ikhlas atas apa yang Allah berikan kepada kita, rela akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak ridho dan rela atas ketentuan Allah, sebagaimana dalam hadis qudsi dikatakan, malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda biqadai falyattahid rabban siwai. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mensyukuri segala nikmat karunia-Ku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar atas ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, walam yarda biqadai, dan juga tidak ridho atas ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Falyattahid rabban siwai, carilah Tuhan selain Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah murka menyuruh umat manusia untuk mencari Tuhan selain dirinya, lantas akan kemana? Padahal dikatakan tadi dalam ayat An-Nisa ayat 131, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas akan kemana kita lari? Akan kemana lagi kita akan hidup dan mencari nafkah kalau bukan di buminya Allah Subhanahu wa taala? Maka sikap hati kita harus senantiasa ridho, rela dan ikhlas, dan jangan tanamkan dalam hati kita perasaan iri, karena perasaan iri adalah menandakan bahwa kita tidak ridho dan tidak rela atas ketentuan Allah yang telah memberikan anugerah kepada orang lain, di mana ia dapat menikmati kenikmatan tadi, lantas kita iri, berarti kita tidak rela, tidak ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ungkapan syukur kita juga melalui fisik kita, di mana kita banyak mendapatkan nikmat karunia Allah sampai Allah menantang kepada umat manusia dengan ungkapan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Hari ini kita dapat menghirup udara segar adalah merupakan kenikmatan dari Allah. Aku atau kita hari ini dapat memandang sejauh mata memandang, itu semuanya merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, baik melalui lisan kita, melalui hati kita, terlebih juga melalui aplikasi fisik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melakukan ibadah salat malam, istrinya mencari-cari, begitu dicarinya kemudian dirabalah Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang melakukan ibadah salat sampai kakinya bengkak. Kemudian Aisyah protes kepada Rasul, wahai Rasul, mengapa engkau melakukan yang demikian? Padahal engkau telah dijamin surganya oleh Allah, telah dijamin dosa-dosanya untuk diampuni dari Allah yang besar maupun yang kecil. Tapi mengapa engkau melakukan yang demikian? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri tercintanya? Jawab Rasulullah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat karunia Allah yang tercurah kepada kita? Oleh karena itu, aplikasi kita yang ketiga, ungkapan syukur kita adalah melalui fisik kita. Di samping ucapan alhamdulillah, kita harus berusaha meningkatkan amaliyah ubudiyah kita sebagai bentuk syukur kita atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala.
Juga sebagai ungkapan syukur kita senantiasa sering-seringlah membahagiakan orang lain, membahagiakan orang di sekitar kita, karena pada dasarnya itu juga bentuk syukur atas segala nikmat dan karunia Allah dalam bentuk berinfak, bersedekah atau lain sebagainya. Mudah-mudahan sekelumit ada manfaatnya. Terima kasih. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadar. Wa'alamu anna Allah amarukum bi amrin bata fi binamsih wa sanna bi malaikatihi bi qudsih. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa ammakiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallah.